Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haninatur Rahmah yang bertugas sebagai guru agama Islam di SDN 13 Polo Kota Bima akan menjelaskan terkait dengan komitmen beraneka. Apa itu aneka? Aneka merupakan nilai dasar PNS yang disingkat dengan aneka. Antara lain, A yaitu akuntabilitas, N nasionalisme, E etika publik, K komitmen mutu, dan yang terakhir A yaitu anti korupsi. Akuntabilitas. Akuntabilitas secara definisi adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mewujudkan nilai-nilai publik yang dalam hal ini adalah yang pertama, mampu mengambil sikap yang tepat dalam konflik kepentingan. Seorang PNS yang berakuntabilitas tidak akan terlibat dalam sebuah konflik kepentingan. Yang kedua, menghindari terlibat politik praktis. Seorang PNS yang berakuntabilitas tidak akan mengambil keuntungan dalam politik praktis, baik untuk memperkaya diri sendiri maupun untuk mengangkat nama baik secara pribadi. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara adil. Seorang PNS yang berakuntabilitas tidak akan membeda-bedakan seseorang. Seperti itu. Indikator dari akuntabilitas dalam konteks ASN. Yang pertama, PNS bertindak sesuai dengan kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku. Yang kedua, menghindari bertindak menindas atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Yang ketiga, berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Yang keempat, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan terhormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, PNS membuat keputusan yang adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang, dan kebijakan, dan prosedur institusi tersebut. Yang terakhir, PNS melayani stakeholders, dalam hal ini yaitu lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Yang perlu diketahui, fungsi daripada akuntabilitas sendiri adalah sebagai alat kontrol tugas dan menekan penyalahgunaan tugas itu sendiri, sehingga kerja pun menjadi efektif dan efisien sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing seorang ASN. Selanjutnya yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Tujuan dari nasionalisme yang pertama adalah menjamin kemauan dan kekuatan, mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar, sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Yang kedua yaitu menghilangkan ekstremisme, yaitu tuntutan yang berlebihan dari warga negara, individu, maupun kelompok. Oke, yang perlu diperhatikan di sini, nasionalisme adalah cinta serta mau rela berkorban untuk bangsa. Nah, nasionalisme itu sendiri bisa diperoleh apabila kita sebagai warga negara memiliki akar nilai Pancasila yang kuat. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Outcome. Apabila kita menginternalisasikan nilai Pancasila yang pertama ini, seseorang bisa menjadi pribadi yang agamais. Sehingga ketika seseorang menjadi pribadi yang agamais, maka wujud atau outcome-nya
Dia akan bersikap jujur dan berintegritas, hormat pada hak orang lain, taat pada hukum masyarakat, tidak korupsi karena dia takut terhadap Tuhan, sabar, berjiwa besar, dan berprasangka baik. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seseorang yang menginternalisasikan sila kedua akan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga wujud atau benefit yang didapatkan adalah dia akan bersikap toleran terhadap orang lain, kemudian tidak zalim, sopan dan santun, serta mau untuk saling tolong-menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Seseorang yang menginternalisasikan nilai sila ketiga Pancasila, maka output yang didapatkan adalah dia akan menjadi seseorang yang cinta terhadap tanah airnya, sehingga dia siap sedia untuk bela negara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hingga outcome atau wujud daripada sila ketiga ini adalah terciptanya masyarakat yang rukun dan damai, serta pribadi-pribadi yang senantiasa menjunjung tinggi kehormatan bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan. Output yang dapat dihasilkan adalah terciptanya bangsa yang demokratis, sehingga seseorang yang menginternalisasikan nilai daripada sila keempat, dia mau mendengar pendapat orang lain, tidak bersikap anarkis, bersikap tolong-menolong atau suka tolong-menolong, kemudian tanggung jawab, serta tidak curang, seperti itu. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seseorang yang menginternalisasikan nilai daripada sila kelima, maka suatu bangsa itu akan menjadi bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi kebersamaan, sehingga output daripada sila kelima adalah pribadi-pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri dan golongan, kemudian suka memperhatikan nasib orang lain dan suka bergotong royong, sehingga outcome atau benefit yang didapatkan adalah pribadi-pribadi yang tidak serakah, mau bekerja keras, saling bantu, dan tidak boros. Selanjutnya adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Tujuan dari etika publik antara lain, yang pertama, memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku, serta implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku selama diklat. Indikator etika publik atau refleksi dari etika publik itu sendiri sebagai seorang ASN adalah yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Pada intinya, etika publik ini berfungsi sebagai line control seorang ASN, sehingga dia bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga ketika dia bertugas sebagai ASN, dia tidak akan merugikan orang banyak. Dia akan mengutamakan kualitas, bukan kuantitas semata. Seperti itu. Selanjutnya yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Seorang ASN haruslah mengutamakan mutu dan kualitas, bukan kuantitas dan manfaat atau tujuan pribadi. Karena inti daripada seorang ASN adalah pelayan masyarakat. Nah, indikator dari ketercapaian komitmen mutu antara lain, yang pertama adalah efektif, tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisien, yaitu tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar jalur. Yang ketiga yaitu inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Selanjutnya adalah anti korupsi. Korupsi sendiri adalah perbuatan untuk mengambil keuntungan dan merugikan keuangan negara, sehingga anti korupsi adalah perbuatan untuk mencegah terjadinya curang atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Hal ini disampaikan oleh Subekti dan Kitri Sudibyo. Sikap anti korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa nilai berikut ini. Yang pertama adalah kejujuran. Jujur artinya kesamaan antara ucapan dan perbuatan. Kemudian kepedulian. Dia harus mengutamakan atau mementingkan orang lain karena dia sebagai pelayan masyarakat, bukan mengutamakan kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu kemandirian, tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat yaitu kedisiplinan. Yang kelima yaitu tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, seorang ASN haruslah memperhatikan 10 hal ini sehingga mampu diinternalisasikan dalam dirinya, sehingga potensi terjadinya korupsi dapat diminimalisir. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia masuk dalam 102 dari 180 negara yang disurvei sebagai negara yang tingkat korupsinya sangatlah tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.